Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisnawati, mahasiswa Kesehatan Masyarakat semester 4, konsentrasi kesehatan reproduksi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang anemia pada kehamilan. Apa sih itu anemia pada kehamilan? Nah, anemia pada kehamilan ini adalah anemia karena kekurangan zat besi. Jenis anemia yang pengobatannya relatif mudah, bahkan murah. Anemia pada kehamilan merupakan masalah nasional karena mencerminkan nilai kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, dan pengaruhnya pun sangat besar terhadap kualitas sumber daya manusia. Anemia hamil ini disebut dengan potential danger to mother and child, atau potensial membahayakan ibu dan anak. Karena itulah anemia memerlukan perhatian serius dari semua pihak yang terkait dalam pelayanan kesehatan pada lini terdepan. Menurut WHO, kejadian anemia hamil berkisar antara 20% sampai 89% dengan menetapkan Hb 11 gram persen sebagai dasarnya. Angka anemia kehamilan di Indonesia ini menunjukkan angka yang cukup tinggi. Poin pertama, ada kebutuhan zat besi pada wanita hamil. Wanita memerlukan zat besi lebih tinggi daripada laki-laki. Kenapa? Karena terjadinya menstruasi dengan perdarahan sebanyak 50-80 cc setiap bulan dan kehilangan zat besi sebesar 30-40 mg. Nah, di samping itu juga kehamilan memerlukan tambahan zat besi untuk meningkatkan jumlah sel darah merah dan membentuk sel darah merah janin dan plasenta. Makin sering seorang wanita mengalami kehamilan dan melahirkan, akan semakin banyak juga kehilangan zat besi dan menjadi makin anemis. Kebutuhan zat besi pada setiap kehamilan ini ada meningkatkan sel darah ibu 500 mg Fe. Terdapat dalam plasentanya 300 mg Fe, dan untuk darah janin sebanyak 100 mg Fe. Jika dijumlahkan menjadi 900 mg Fe. Setiap persediaan cadangan Fe minimal, maka setiap minimal akan menguras persediaan Fe tubuh dan akhirnya menimbulkan anemia pada kehamilan berikutnya. Pada kehamilan ini relatif terjadi apabila karena darah ibu hamil mengalami hemodilusi atau pengenceran dengan peningkatan volume 30% sampai 40% yang puncaknya pada kehamilan 32 sampai 34 minggu. Jumlah peningkatan sel darah 18% sampai 30% dan hemoglobinnya sekitar 19%. Bila Hb ibu hamil sekitar 11 gram persen, maka dengan terjadinya hemodilusi akan mengakibatkan anemia hamil fisiologis dan Hb ibu menjadi 9,5 sampai 10 gram persen. Setelah persalinan dengan lahirnya plasenta dan pendarahan, ibu akan kehilangan zat besi sekitar 900 mg saat laktasi. Ibu masih memerlukan kesehatan jasmani yang optimal sehingga dapat menyiapkan ASI untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi dalam keadaan anemia. Laktasi ini tidak mungkin dapat dilaksanakan dengan baik. Di poin kedua, ada diagnosis anemia pada kehamilan. Diagnosis anemia pada kehamilan ini dapat dilakukan dengan anamnesa. Di diagnosis ini akan didapatkan keluhan cepat lelah, sering pusing, mata berkunang-kunang, dan keluhan mual muntah lebih hebat pada hamil muda. Pemeriksaan dan pengawasan Hb dapat dilakukan dengan menggunakan alat, yaitu Sahli. Hasil pemeriksaan Hb dengan Sahli dapat digolongkan menjadi 4, yaitu Hb 11 gram persen itu termasuk tidak anemia, 9-10 gram persen termasuk anemia ringan, 7-8 gram persen termasuk anemia sedang, dan kurang dari 7 gram persen termasuk anemia berat. Pemeriksaan darah dilakukan minimal 2 kali selama kehamilan, yaitu pada trimester pertama dan 3.
Dengan pertimbangan bahwa sebagian besar ibu hamil mengalami anemia, maka dilakukan pemberian preparat Fe sebanyak 90 tablet pada ibu hamil. Di poin yang ketiga ada bentuk-bentuk anemia. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan darah ini, yang pertama ada komponen atau bahan yang berasal dari makanan yang terdiri dari protein, glukosa, lemak, vitamin B12, B6, asam folat, dan vitamin C. Serta ada elemen dasar yang berupa Fe, ion Cu, dan zinc. Yang kedua ada sumber pembentukan darah, yaitu sumsum tulang. Yang ketiga ada kemampuan resorpsi usus halus terhadap bahan yang diperlukan. Yang keempat, umur sel darah merah atau eritrosit terbatas sekitar 120 hari. Sel-sel darah merah yang sudah tua dihancurkan kembali menjadi bahan baku untuk membuat sel darah yang baru. Yang kelima ada terjadinya perdarahan kronik atau menahun, seperti gangguan menstruasi, penyakit yang menyebabkan perdarahan pada wanita seperti mioma uteri, polip serviks, penyakit darah, serta ada parasit dalam usus, yaitu askariasis, ankylostomiasis, dan taenia. Nah, berdasarkan faktor-faktor tersebut, anemia ini dapat digolongkan menjadi 4. Ada anemia defisiensi besi, yaitu kekurangan zat besi. Selanjutnya ada anemia megaloblastik atau kekurangan vitamin B12. Ada anemia hemolitik atau pemecahan sel-sel darah merah lebih cepat dari pembentukannya. Dan yang terakhir ada anemia hipoplastik atau gangguan pembentukan sel darah. Di poin keempat ada pengaruh anemia pada kehamilan dan janin. Nah, pengaruh anemia terhadap kehamilan ini ada bahaya selama kehamilan, bahaya saat persalinan, dan pada kala nipas. Bahaya selama kehamilan ini dapat terjadinya abortus, persalinan prematuritas, hambatan tumbuh kembang janin dalam rahim, mudah terjadinya infeksi, ancaman dekompensasi kordis atau Hb kurang dari 6 gram persen, molahidatidosa, hiperemesis gravidarum, perdarahan antepartum, dan ketuban pecah dini. Terus ada bahaya saat persalinan, yaitu gangguan his atau kekuatan mengejan. Kala 1 dapat berlangsung lama dan terjadi partus terantar. Kala 2 berlangsung lama sehingga dapat melelahkan dan sering memerlukan tindakan operasi kebidanan. Kala uri dapat diikuti retensio plasenta dan perdarahan postpartum karena antonia uteri. Kala 4 dapat terjadi perdarahan postpartum sekunder dan antonia uteri. Dan ada yang terakhir pada kala nipas, yaitu terjadinya subin polusi uteri menimbulkan perdarahan postpartum, memudahkan infeksi puerperium, pengeluaran asinya berkurang, terjadi dekompensasi kordis mendadak setelah persalinan, dan anemia kala nipas, serta mudah terjadi infeksi mamae. Nah, yang kedua ada bahaya terhadap janin. Anemia ini akan mengurangi kemampuan metabolisme tubuh sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim. Akibat anemia dapat terjadi gangguan dalam bentuk yang pertama ini ada abortus, terjadi kematian intrauterin, persalinan prematuritas tinggi, berat badan lahir rendah atau BBLR, kelahiran dengan anemia, dapat terjadi cacat bawaan, bayi mudah mendapat infeksi sampai kematian perinatal, dan inteligensia rendah. Sekian pemaparan saya mengenai anemia pada kehamilan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.